Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia ini kita bisa duduk bersama untuk mengkaji pembahasan yang insyaallah ini menjadi sebuah pembahasan yang bermanfaat untuk kita semua, karena ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita dan juga berkaitan dengan hak manusia, yang dimana hak manusia ini merupakan sebuah perkara yang berat bila kita tidak memenuhinya dan kita sebagai orang yang memiliki kaitan dengannya tidak menunaikannya, yaitu berkaitan dengan masalah hak-hak suami dengan istri. Tentu menikah merupakan sebuah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana menikah ini juga selain daripada bagian daripada sifat kemanusiaan kita yang membutuhkan kepada pasangan, tetapi juga di sini berkaitan juga erat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan menunaikan hak dan melaksanakan kewajiban. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban antara suami dengan istri. Tentu pembahasan ini akan kita bahas dengan singkat, walaupun sebenarnya ini pembahasan yang cukup amat luas, ya. Tetapi akan saya sampaikan beberapa poin-poinnya, di mana secara garis besar dibagi menjadi dua. Di setiap bagian ini ada sekitar 9 hak, ya, yaitu apa saja hak istri pada haknya istri atas suami dan haknya suami atas istri. Ya, masing-masing dari hak suami atau hak istri atas suami itu ada 9 poin. Ya, hak suami dan hak suami atas istri itu kurang lebih ada sekitar 10 poin. Nah, kita akan mulai insyaallah hak seorang istri atas suami, karena di sini saat ini bawa bahasa lain, ya. Jadi penting agar kenapa jangan sampai kita termasuk orang yang sampai menelantarkan, melalaikan kewajiban kita dalam menunaikan hak istri atas kita semua. Yang pertama jamaah sekalian adalah hak istri itu adalah memberikan mahar. Ya, ketika kita menghalalkan pasangan kita saat ini dengan akad yang disampaikan, yang kita lakukan antara kita dengan walinya, baik itu orang tuanya, ayahnya, ataupun saudaranya, saudara laki-lakinya ataupun pamannya, istri juga memiliki hak atas kita. Yang pertama adalah untuk kita berikan mahar. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah ya istri pasangan-pasangan kalian ini sedekah sebuah pemberian, yaitu maharnya. Ya, mahar ini wajib untuk kita berikan, ya, sebuah hak yang harus untuk kita tunaikan dan kita sampaikan kepada istri kita. Dan mahar ini adalah hak daripada istri, tidak boleh kita berikan kepada selain daripada istri kita, baik itu mertua maupun sahabat daripada istri ataupun saudara kita, itu tidak diperbolehkan, ya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW melarang pernikahan yang namanya nikah syighar. Syighar itu artinya apa? Jadi ketika seseorang berangkat kepada seseorang untuk timbal balik pernikahan. Jadi saya nikah dengan saudarimu ataupun anakmu, ya, dengan mahar aku akan berikan, ya, anak saya ataupun saudari saya. Karena kenapa? Di sini yang dikorbankan siapa? Dari pihak perempuan, yang dimana ia tidak mendapatkan apa-apa daripada akad pernikahan tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjadikan perempuan ini sebagai seperti barang yang tidak memiliki nilai. Maka Allah mengangkat mereka, memuliakan mereka, perempuan ini, dengan mewajibkan kepada kita semua untuk memberikan maharnya kepada istri-istri kita. Ya, tentu mahar di sini ya diwajibkan bila istri tersebut
ya menyerahkan dirinya, dalam artian ia mau tinggal bersama kita. Berbeda halnya bila akad sudah berlangsung, sudah dilakukan, tetapi istri enggan dan tidak mau untuk ikut bersama kita. Nah itu berbeda, itu baru tidak ada apa, ada kewajiban. Karena ada sebagian di negara-negara kaum muslimin, terutama di negara Arab itu ada budayanya begini, akad dulu, nanti urusan hidup rumah tangganya itu nanti bisa entah setahun atau 6 bulan berikutnya. Nah kalau misalnya setelah kesepakatan yang sudah 6 bulan setelah akad ini baru mereka akan berumah tangga, itu hidup serumah, ya hidup bersama lah, bukan hidup bersama, tetapi istrinya enggak menahan dirinya dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, baru di sini mahar tidak diwajibkan, ya. Nah lalu yang kedua adalah hak istri atas suami adalah nafkah, ya, nafkah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, dan diwajibkan bagi suami itu untuk memberikan rezekinya, yaitu makanan, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang menjadi sebuah tradisinya, artinya melihat kepada tradisi masyarakat, makanannya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Jadi jangan kita kasih pakaiannya perempuan Indonesia ini pakaian orang mana, orang Barat atau orang mana. Jadi sesuai dengan budaya yang berlaku di tempat kita hidup ini. Nah, nafkah ini yang diwajibkan bagi seorang suami, yang diwajibkan. Ya, tentu tadi ada poin yang belum saya sampaikan. Hak-hak di sini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya, tapi perlu menjadi garis bawah bahwasannya sunnah ini bukan berarti kalau sunnah udah deh, kalau saya nggak kerja nggak apa-apa. Dan karena kita ini hidup dengan seorang manusia yang hatinya itu butuh yang namanya perhatian, apalagi seorang perempuan. Nah di sini syariat Islam mengajarkan hak-hak yang walaupun yang sifatnya sunnah, tapi ini bisa membantu kelancaran rumah tangga kita. Ya, ini menjadi catatan penting. Artinya walaupun sunnah, haknya ini adalah sebuah hal yang disunnahkan, tetapi jangan sampai kita lalaikan dan kita acuhkan atau kita remehkan. Karena ini bisa membantu untuk kelancaran dan keutuhan rumah tangga kita. Nah, di antara yang diwajibkan untuk atas kita semua, ya para suami, adalah memberikan nafkah. Ya, nafkah di sini adalah apa? Pertama ada 3 hal. 3 hal itu. Yang pertama adalah makanan, ya, pakaian, ya, dan yang ketiga adalah rumah tinggal. Tentu masalah makanan dan pakaian ini dikembalikan kepada apa? Kepada kemampuan suaminya. Kepada kemampuan suaminya. Ya, artinya kalau misalnya suaminya bisa memberikan makanan yang ya bisa dikatakan menurut standar masyarakat tempat mereka tinggal itu menengah lah, ya kasih menengah, jangan dikasih yang di bawah. Kalau suaminya bisa kasih yang kelasnya tinggi, jangan dikasih yang menengah. Berbeda dengan tempat tinggal. Tempat tinggal memiliki kriteria khusus. Nah ini ada banyak yang dilalaikan oleh masyarakat kita saat ini. Tidak boleh tinggal dengan mertua. Ya, tidak boleh tinggal dengan mertua. Ini mertua si istri. Ya, karena istri ini memiliki hak tempat tinggal yang dimana ketika hak di sini dia punya hak untuk apa? Tinggal secara merdeka. Kalau bisa tinggal sama mertua, merdeka nggak? Nah, jelas ya. Bahkan para ulama menjelaskan kalau misalnya dia tinggal diikut sertakan yang bukan bagiannya, atau misalnya saya lebih jelasin lagi ya. Seperti ulama menjelaskan gini, kalau misalnya suaminya punya istri 2, ya boleh nggak tinggal serumah? Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Tempat akses masuknya berbeda. Berarti kan akses masuk rumahnya itu berbeda, walaupun di dalam satu bangunan yang sama. Memiliki dapur yang berbeda masing-masing. Memiliki tempat kamar mandi yang berbeda, dan tempat tidur, kamar tidur yang berbeda masing-masing, dan juga sampai atapnya juga berbeda. Jadi seperti apa? Kayak di gedung itu di atasnya namanya apa? Balkonnya berbeda.
Jadi kayak misalnya nih, kayak contoh nih, kayak di Arab tuh kan mereka masuk ke di flat atau apartemen gitu ya. Jadi masuk gedung, nanti ada akses masuk-masuk lagi tuh kan. Nah, jadi ini masuk ke ruang rumah yang ini, kalau di sebelah sini masuk rumahnya. Walaupun akses pintunya masuk ke gedungnya sama, tetapi mereka punya akses yang berbeda untuk memiliki akses masing-masing untuk rumahnya mereka. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kebiasaan di masyarakat kita ini satu rumah dengan mertua, kamar mandinya sama, masuk pintunya ke rumahnya sama, itu artinya dia belum memberikan hak istri. Dan perlu diketahui kata para ulama dan sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ketika nafkah tidak diberikan kepada istri itu terhitung hutang kepada suami. Terhitung apa? Hutang. Jadi sejak menikah kalau misalnya istri ini tidak diberikan rumah tinggalnya, maka dia suami itu punya hutang berkaitan dengan apa? Tempat tinggal. Nah, berkaitan dengan ini, para ulama berbeda hukumnya, berbeda pendapat dalam masalah. Intinya mereka tidak membolehkan, tetapi ada yang memberikan kelonggaran, ada yang menyempit, ada yang ketat. Kayak misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh sama sekali. Jadi sejak pertama kali menikah harus sudah tempat tinggal sendiri. Adapun Imam Malik mengatakan apa? Kalau di awal sebelum pernikahan dia menjelaskan, kamu nanti dengan saya tinggal bersama orang tua saya terlebih dahulu, ya, itu dan istrinya mengiyakan, ya, maka diperbolehkan untuk mengajak istri dengan mertuanya. Tetapi sewaktu-waktu istri menginginkan untuk tinggal terpisah dengan mertuanya harus segera dilakukan, diberikan permintaan. Ya, nah ini adalah nafkah yang diwajibkan atas suami kepada istri. Ya, karena kenapa? Istri ini dia seorang perempuan ini hatinya lembut, betul ya? Umumnya begitu kan? Dia tumbuh di keluarganya yang awalnya disayang. Lalu kalau dia tinggal dengan orang asing, ya, mertua mau gimana orang asing kan buat istri? Asing, ya, karena dia nggak hidup dari atau tidak tumbuh dengan orang tua kita, ya. Lalu kalau dia tidak merasa aman, bagaimana? Apakah kita ini bertakwa kepada Allah dengan melindungi istri kita? Tidak. Ini namanya tidak melindungi seperti ini, ya. Lalu yang selanjutnya adalah berinteraksi dengan akhlak yang baik. Jadi jangan kita ini harus bisa apa ya? Bisa bergaul dengan cara yang lemah lembut, ya. Kalau perlu kadang kita ini harus menurunkan standar image kita. Kalau itu dirasa bisa menjadikan istri kita nyaman. Perhatikan Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, ya, seorang nabi, seorang pemimpin, seorang yang disegani, betul kan? Ya, gak ada seseorang yang disegani dan dicintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada salah seorang orang kafir ketika menemui Nabi Muhammad pulang, lalu orang tersebut mengatakan, saya ini sudah bertemu pemimpin-pemimpin dunia di zaman itu, tapi tidak ada satupun pemimpin dunia yang dicintai oleh para pengikutnya dan sahabatnya melebihi kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sampai disebutkan, diceritakan, Nabi Muhammad itu kalau mau buang ludah itu bukan ditaruh di wadah, tapi sahabat ngambil kasih tangannya begini. Ya, kayak ada nggak kira-kira pemimpin dunia itu, kira-kira mau presiden mau ludah nggak terus ada yang pakai tangan, nggak mungkin kan? Nah, Rasulullah seperti itu. Nah, itu dia bang ditaruh di pakaian mereka, sampai seperti itu kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, kita mengetahui di antara istri Rasulullah SAW ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dimana umur beliau ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu umurnya berapa? 6 tahun nikahnya, tapi hidup serumahnya serumahnya itu umur 9 tahun. Dan di zaman itu hal yang murah, itu bukan berarti pedofil, enggak. Bahkan dulu orang-orang barat itu menikahi perempuan umur 5 tahun ada dan hidup serumah tangga, dan itu enggak itu pedofil. Kalau Rasul dia Allah ya subhanahu.
Ya, ala kulli hal, tentu kita mengetahui psikologis anak umur segitu kan pasti suka dengan yang namanya permainan. Betul ya? Nah, pernah satu ketika Rasulullah SAW mendapatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini sedang memainkan permainan. Lalu ditanya, ini siapa? Kata Rasulullah, ini adalah kuda. Lalu ini siapa? Ini Jibril. Apa itu Rasulullah? Dasar anak kecil gitu. Atau menertawakan tingkah lakunya Sayyidah Aisyah? Enggak, justru Rasulullah duduk dan ikut bermain dengan siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Nah, jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksi dan bergaulah dengan istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Tentu kita kadang tidak jarang atau sering kali pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak berkenan di hati kita yang berkaitan dengan sikap istri kita. Maka Allah mengingatkan, bisa jadi kamu tidak menyukai satu hal dari istrimu, tapi di balik apa yang kamu tidak sukai itu Allah jadikan kebaikan yang sangat amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus bisa bersikap yang baik, berlemah lembut dalam bersikap dan berinteraksi dengan istri kita. Itu juga merupakan sebagai tanda kesempurnaan iman kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik imannya seorang mukmin itu, sempurna iman seorang muslim adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau mau lihat orang baik itu di antara barometernya apa? Bagaimana dia berkeluarga, itu salah satu barometer. Karena kenapa? Karena orang suami ke keluarga itu dia merasa sebagai pemimpin, sebagai orang yang memimpin di rumah tangga itu. Yang namanya orang sudah memiliki kedudukan dan menjadi sebuah pemimpin, punya diberi cobaan kecenderungan untuk apa? Berbuat zalim. Tetapi dia tidak memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala atau amanat Allah Subhanahu wa taala untuk dia berbuat zalim kepada istrinya, dan dia menahan diri, justru dia berbuat baik. Ini menunjukkan akan apa? Akan kebaikan orang tersebut dan kebijaksanaan perangai dan pemikirannya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga agama istri kita, ya, menjaga agama istri kita, ya. Nah, menjaga agama di sini adalah apa? Dengan mengajarkan, ya, memberikan kesempatan bagi istri kita ini, ya, untuk mempelajari agama yang wajib untuk dia ketahui. Menghadiri pengajian bagi istri itu secara umum tidaklah diwajibkan. Perhatikan, hak suami memiliki hak untuk melarang istrinya menghadiri atau keluar menghadiri pengajian. Bila pengajiannya itu atau majelis taklimnya mengajarkan sesuatu hal yang bukan hal yang diwajibkan berkaitan langsung dengan istri, ya. Tetapi kalau misalnya diajarkan sesuatu hal yang wajib untuk diketahui seperti apa? Misalnya sholatnya dia bagaimana, masalah haid dan juga nifas. Nah, ini banyak yang lalai itu, haid dan juga nifas bagaimana, ya. Karena banyak istri, saya udah keluar haidnya tanggal sekian, atau hari sekian keluar lagi, ini haid apa enggak ya? Nah ini kan, karena nggak semua yang darah yang keluar dari perempuan ini dikategorikan sebagai haid ataupun nifas, ya. Karena darah yang keluar dari perempuan itu ada tiga, ada haid, nifas maupun istihadah. Setiap darah ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Nah, lalu kalau misalnya istihadah ini dianggap haid, artinya dia meninggalkan sholat yang dimana seharusnya sholat itu masih diwajibkan bagi perempuan tersebut. Akhirnya jadi apa? Dia meninggalkan sholat, dan ini menjadi tanggung jawab suaminya nanti. Tanggung jawab suaminya karena kenapa? Dia tidak mengajarkan istrinya hal yang wajib untuk dia ketahui berkaitan dengan perkara agamanya. Maka itu para ulama menjelaskan, seperti permasalahan-permasalahan ini diwajibkan bagi suaminya untuk mengajarkannya bila suaminya mampu untuk mengajarkannya, punya ilmunya. Kalau dia tidak mampu, dia punya uang, dia wajib mendatangkan guru. Kalau dia tidak punya uang untuk mendatangkan guru dan ada orang yang mengajarkan di luar
wajib bagi suami untuk memberikan waktu istrinya agar bisa keluar dan bertanya kepada orang yang punya ilmu. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu ya dan keluarga dari api neraka. Menjaga dari api neraka dengan apa? Menjalankan ketaatan, menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hak yang selanjutnya adalah hak istri itu untuk mendapatkan kecemburuan dari kita. Ya, karena kenapa? Ini walaupun sunnah ya, dalam artian tidak diharuskan setiap hari kita ini setiap waktu itu untuk cemburu. Tapi cemburu ini juga menjadikan hati istri kita ini senang. Karena kenapa? Dia melihat dari suaminya ekspresi akan kecintaan kepada siapa? Istrinya. Sehingga kalau perempuan di sana kan kalau dia dikejar-kejar gitu, merasa dibutuhkan, merasa dicintai. Nah, itu diantara bentuk ekspresinya dengan apa? Nah, jadi antum juga boleh gak cemburu, harus cemburu. Ya, terlebih lagi bila istrinya melakukan sesuatu hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran syariat. Ya, dan ini menjadi sebuah pelanggaran atau hal yang sangat besar bila kita ketika harus cemburu lalu kita tidak cemburu lihat istri kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun kama la yadkhulul jannah dayyuth." Tidak akan masuk surga dayyuth. Dayyuth itu apa? Seorang suami tidak merasa cemburu ketika istrinya melakukan hal-hal yang terlarang di dalam syariat. Jadi melihat anaknya pakai baju yang terbuka, istrinya pakai baju yang terbuka, dia biasa aja. Malah tidak jarang atau kita lihat ada beberapa orang tua ini malah yang menyuruh anaknya untuk seperti itu. Ya, kamu joget-joget ya di media sosial biar dilihat orang. Nah, ini kata Rasul, ini termasuk dalam kategori apa? Dayyuth. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata dayyuthun. Tidak akan masuk surga seorang suami yang dayyuth. Ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Insyaallah masih banyak waktunya, masih banyak ini kalau singkat-singkat kayaknya kurang pas karena juga waktunya juga sudah mepet. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanyakan. Tafadhol, silakan. Ya. Kalau misalkan kalau suami tidak menemukan surga di rumahnya, dia senang main di luar, dan di rumah itu nasihatnya apa ya? Gimana? Kalau misalkan si suami ini tidak intinya tidak menemukan surga di Penangan ya. Dia tuh lebih senang dan nyaman sama teman-temannya di luar. Nah, pas pulang rumah sangat singkat, hidung lagi sangat lagi itu. Apa nasihat? Itu masalahnya itu dari imam bisa dari suaminya atau dari istrinya. Kalau dari suaminya maka dia harus apa? Pertama dia harus membenahi kepribadiannya dia. Nah, itu diantara caranya ya dia harus pindah circle. Nanti kadang-kadang dia punya circle yang kurang bagus. Dia punya teman-teman tuh yang ngajarinnya tidak baik, tidak mengingatkan, senang dibuat lalai. Karena teman yang baik itu bukan teman yang asik diajak nongkrong, maksudnya begitu, bukan begitu aja. Tapi ketika teman yang nuntut kita kepada kebaikan, itu adalah teman yang baik dan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, itu adalah teman yang baik. Lalu kalau misalnya ternyata hal itu didapatkan karena istrinya, jadi kita nih kalau lihat urusan rumah tangga itu nggak bisa langsung memutusin salah dari satu belah pihak gitu. Kita harus mendudukan terlebih dahulu. Makanya kalau bicara secara umum harus dilihat dari dua sisi. Nah, kalau bisa dari istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah solusi. Yang pertama adalah menasehati. Menasehati. Kalau misalnya nggak kena juga dinasehatin, maka diboikot, dikembalikan. Ya, diboikot, dikembalikan itu bukan berarti terus istrinya dicuekin sepanjang hari nggak diajak ngomong, nggak begitu.
Artinya selama di tempat tidur istrinya itu tidak diberikan tunggu atau tidak tidur dengan istrinya, itu maknanya begitu. Ya, kalau misalnya nggak kena juga, ya baru boleh dipukul. Tapi dipukul ini bukan pukul kayak pukul maling. Kata para ulama tuh kasih contohnya tuh kayak aku tahu kayu siwak ya kan? Nah, kayu siwak dipukulkan di sini, kira-kira membekas kan? Pukul gitu lah. Nah, kira-kira bisa sakit kan? Nah, ya kalau sakit yang ya gimana sih? Ya, iris pisau juga lebih sakit iris pisau ya. Pas dia lagi di dapur kayak gitu. Nah kalau misalnya ternyata dia nggak bisa, istrinya tetap kekeh juga, nah, baru melakukan namanya hakim, artinya mendatangkan ketika berarti ada perselisihan kan, maka datangkan hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Kalau misalnya ternyata tidak mau berubah juga, maka bisa jadi katakan tidak melanjutkan itu juga sebuah solusi. Buat apa melanjutkan sebuah rumah tangga yang tidak bisa mewujudkan tujuan rumah tangga itu sendiri? Tujuan rumah tangga apa? Di antaranya tujuan besar memberikan ketenangan kan. Nah, ya, kalau bisa nggak bisa lanjut, kalau nggak bisa diwujudkan ngapain? Ya, gampangnya begini, antum kerja, ya kerja itu tujuannya apa? Untuk nyari penghasilan tujuannya untuk memberikan kecukupan. Ini bukan jadi kaya ya saya ngomongin. Kalau ternyata atau kerja di satu tempat tidak memberikan kecukupan, misalnya gajinya asal-asalan atau gajinya berikannya itu tidak tepat waktu, diulur-ulur. Nah kalau udah kayak gitu enaknya gimana? Cari kerja tempat lain kan? Nah ya kayak gitu kurang lebih seperti itu dalam hal semata. Allah a'lam. Ada lagi punya? Ya. Sekarang suami kerja Ustaz, tapi ternyata realisasinya dalam 1 bulan tuh minus nih. Misalkan ternyata dalam 1 bulan pengeluarannya 6 juta, gaji kita cuma 3 juta gitu. Itu boleh nggak sih suami itu minta istrinya untuk membantu mencari nafkah gitu? Nah kalau emang boleh, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Kalau misalnya suaminya penghasilan minus kurang daripada yang dibutuhkan dalam 1 bulan, boleh nggak istrinya membantu untuk mencari nafkah? Kalau kondisinya seperti itu, selama suaminya memberikan izin, diperbolehkan. Dengan syarat suami istrinya itu bekerja pada bidang-bidang yang diizinkan oleh suami. Jadi kalau mau dapat kerja di satu tempat itu harus bermusyawarah, minta izin dulu kepada suaminya, apakah diberikan izin untuk bekerja di tempat tersebut atau tidak. Kalau tidak diberikan ya udah. Kalau bisa diberikan ya boleh. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ya, tapi afdol. Saya bicara afdol bukan keharusan ya. Istri itu di rumah, biar kerja jalan. Ya, itu afdol. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan semua orang ini harus, kondisi orang kan beda-beda. Jadi kita tidak bisa menyikapi setiap orang itu dengan sikap yang atau satu sikap, karena punya memiliki perbedaan kondisi. Allah. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada tutup aja ya. Baik, kita tutup dalam rahmatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.